Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rahim Pangestu dari Prodi Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan isi buku yaitu mengenai manajemen pendidikan. Penulisnya yaitu dari Nur Hidayah MPD dan Dr. Hendro Widodo MPD. Video kali ini kan salah satu tugas saya dalam mata kuliah manajemen satuan pendidikan. Baiklah, untuk materi yang pertama, pada bab satu itu pengertian ruang lingkup manajemen pendidikan. Pertama yaitu ada pengertian manajemen. Setiap ahli memberi pandangan yang berbeda tentang batas manajemen. Karena itu tidak mudah memberi arti universal yang dapat diterima oleh semua orang. Namun demikian, dari pikiran ahli tentang definisi manajemen kebanyakan menyatakan bahwa manajemen merupakan suatu proses tertentu yang menggunakan kemampuan atau keahlian untuk mencapai suatu tujuan yang di dalam pelaksanaannya dapat mengikuti alur keilmuan secara ilmiah dan dapat pula menonjolkan kekhasan ataupun gaya manajer dalam mendayagunakan kemampuan orang lain. Pengertian manajemen menurut Hari Sucowati dalam proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan seperti planning, organizing, staffing, directing, dan controlling yang dilakukan oleh para anggota organisasi untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dari segi etimologi, kata manajemen merupakan berasal dari bahasa Latin, yaitu asal kata manus yang berarti tangan dan egre merupakan artinya yaitu melakukan. Dengan kata-kata ini digabung menjadi kata kerja ataupun sebagai berikut yaitu manager yang artinya menangani. Dalam bahasa Inggris, bentuk kata to dan manage yaitu artinya mengelola. Dengan kata benda, manajemen ataupun manager untuk orang yang melakukan kegiatan manajemen. Akhirnya manajemen diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen ataupun pengelolaan. Selanjutnya itu mengenai pengertian manajemen pendidikan. Secara sederhana, manajemen pendidikan merupakan proses manajemen yang pelaksanaan tugas pendidikan dengan mendayagunakan sumber secara efisien untuk mencapai tujuan secara efektif. Namun demikian, untuk mendapatkan pengertian lebih komprehensif, diperlukan pemahaman tentang pengertian proses dan substansi pendidikan. Manajemen pendidikan merupakan pengertian kerjasama untuk mencapai tujuan pendidikan. Pada tingkat sekolah sebagai salah satu bentuk kerja sama dalam misalnya beberapa tujuan sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut diperlukan kerjasama antara personal sekolah seperti guru, murid, kepala sekolah, staf tata usaha, dan ada kaitannya dengan orang tua. Manajemen pendidikan dapat kita lihat dengan sebagai kerangka berpikir sistem. Sistem adalah keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian. Sistem adalah keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian dan bagian-bagian itu berinteraksi dalam satu proses untuk mengubah masukan menjadi keluaran. Manajemen pendidikan mengandung pengertian proses untuk mencapai tujuan pendidikan. Proses itu dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemantauan, dan penilaian. Selanjutnya yaitu masuk pada tujuan manajemen pendidikan. Manajemen dilaksanakan agar suatu usaha tertentu terencana secara sistematis dan dapat diketahui dan dievaluasi secara benar, akurat, dan lengkap sehingga mencapai tujuan secara produktif, berkualitas, dan efisien.
Tujuan pertama yaitu adalah produktivitas. Perbandingan terbaik antara hasil yang diperoleh output dengan jumlah sumber yang digunakan, yaitu input. Produktivitas dapat dinyatakan secara kuantitas dan kualitas. Selanjutnya itu ada kualitas, menunjukkan kepada suatu ukuran penilaian ataupun penghargaan yang diberikan atau dikenakan kepada barang ataupun jasa tertentu berdasarkan pertimbangan objektif atas bobot atau kinerjanya. Ya, itu ada efektivitas, melakukan keberhasilan tujuan organisasi. Efektivitasan merupakan derajat semua organisasi mencapai tujuannya untuk menurut Sergio Vani, yaitu kesesuaian hasil yang dicapai organisasi dengan tujuan efektivitas institusi pendidikan terdiri dari dimensi, manajemen dan kepemimpinan sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan personel lainnya. Siswa, kurikulum, sarana prasarana, pengelolaan kelas, hubungan sekolah, dan masyarakatnya. Yaitu ada efisiensi. Berkaitan dengan cara, yaitu membuat sesuatu dengan benar, sementara efektivitas adalah menyangkut tujuan, ataupun efektivitas merupakan perbandingan antara rencana dan tujuan yang dicapai. Efisiensi lebih ditekankan pada perbandingan antara input sumber daya dengan output. Selanjutnya, menurut Usman tahun 2008, rumuskan tujuan dan manfaat manajemen pendidikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, terwujudnya suasana belajar dan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Selanjutnya yaitu terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat serta bangsa dan negara. Selanjutnya itu tertunjangnya kompetensi profesional sebagai pendidik dan tenaga kependidikan sebagai manajer. Selanjutnya tercapainya tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Terbekalinya tenaga pendidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan. Selanjutnya yaitu teratasinya masalah mutu pendidikan, sedangkan manfaat manajemen pendidikan yaitu menciptakan suasana belajar yang bermutu dan menyenangkan serta cara belajar terbaik. Yang meningkatkan potensi administrator dan manajer pendidikan. Selanjutnya yaitu menghemat sumber daya dengan hasil yang memuaskan. Selanjutnya yaitu mendapatkan tenaga pendidikan yang profesional. Selanjutnya itu masuk pada proses manajemen pendidikan. Beberapa definisi menunjukkan bahwa manajemen merupakan suatu proses yang sistematis dalam melakukan kegiatan organisasi. Proses manajemen secara umum mengikuti langkah-langkah merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan. Yang pertama itu ada merencanakan. Merencanakan pada dasarnya membuat keputusan mengenai arah yang dituju, tindakan yang akan diambil, sumber daya yang akan diolah, dan teknik metode yang akan dipilih untuk digunakan. Kedua itu ada mengorganisasikan. Mengorganisasikan adalah proses mengatur, mengalokasikan, dan mendistribusikan pekerjaan, wewenang, dan sumber daya di antara anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya itu ada memimpin. Memimpin institusi pendidikan lebih menekankan pada upaya mengarahkan dan memotivasi para personil agar dapat melaksanakan tugas pokoknya juga dengan baik. Selanjutnya yaitu ada mengendalikan. Mengendalikan institusi pendidikan adalah membuat institusi berjalan sesuai dengan jalur yang telah ditetapkan dan sampai pada tujuan efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu masuk pada bab 2 mengenai manajemen peserta didik. Pengertian manajemen peserta didik. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Sedangkan menurut Ashabul Kiram dalam M. Mustari tahun 2007, peserta didik merupakan orang ataupun individu yang mendapat pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan agar tumbuh dan berkembang dengan baik.
serta mempunyai kepuasan dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh pendidiknya. Dalam perspektif psikologis, peserta didik adalah individu yang berusaha dalam proses pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik, psikis, maupun fitrahnya masing-masing. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa peserta didik merupakan orang ataupun anggota masyarakat yang sedang mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya dengan mengikuti pelajaran yang diadakan oleh lembaga pendidikan dan juga sedang dalam masa pertumbuhan dan perkembangan sehingga harus diarahkan agar potensinya dapat berkembang secara optimal. Manajemen peserta didik menurut Ari Kunto dan Yuliana tahun 2017 mengartikan bahwa kegiatan pencatatan peserta didik mulai dari peserta didik penerimaan hingga peserta didik tersebut lulus dari sekolah disebabkan karena tamat ataupun sebab lain. Manajemen peserta didik merupakan penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik mulai masuk sampai keluarnya peserta didik dari sekolah tersebut. Selanjutnya yaitu ada tujuan dan fungsi manajemen peserta didik. Tujuan umum manajemen peserta didik adalah mengatur kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses pembelajaran dan pembelajaran yang ada di sekolah. Selanjutnya yaitu ada proses belajar mengajar di sekolah dapat berjalan dengan lancar, tertib dan teratur, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Tujuan khusus manajemen peserta didik adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan psikomotorik peserta didik. Selanjutnya yaitu menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum, kecerdasan, bakat dan minat peserta didik. Selanjutnya itu menyalurkan aspirasi, harapan dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Selanjutnya yaitu mengenai ruang lingkup manajemen peserta didik. Secara rinci, ruang lingkup peserta didik itu adalah yang pertama perencanaan peserta didik. Harus dilakukan dalam manajemen kesiswaan, yaitu mengadakan perencanaan. Kedua itu ada penerimaan peserta didik baru. Penerimaan peserta didik baru itu adalah salah satu kegiatan manajemen peserta didik yang sangat penting dalam penerimaan peserta didik baru ini meliputi beberapa tahapan yaitu kebijaksanaan penerimaan peserta didik, sistem penerimaan peserta didik, kriteria penerimaan, prosedur penerimaan, dan problema penerimaan. Jadi itu ada orientasi peserta didik, yaitu meliputi pengaturan hari pertama peserta didik sekolah, bukan orientasi, pendekatan yang digunakan dalam orientasi, dan orientasi peserta didik. Selanjutnya itu ada mengatur kehadiran dan tidak kehadiran peserta didik. Kehadiran peserta didik di sekolah sangat penting karena jika peserta didik tidak hadir di sekolah, maka aktivitas dalam pembelajaran sekolah tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dan yang terakhir yaitu pengelompokan peserta didik. Mengatur pengelompokan peserta didik baik yang berdasarkan pada fungsi persamaan maupun berdasarkan fungsi perbedaan. Selanjutnya yaitu ada pencatatan prestasi belajar. Pencatatan prestasi belajar ini merupakan pencatatan untuk seluruh sekolah untuk masing-masing kelas dan untuk siswa sebagai perseorangan. Berikut merupakan macam-macam buku pencatatan prestasi belajar siswa. Pertama itu ada buku daftar nilai. Buku daftar nilai merupakan buku pertama yang digunakan untuk hasil belajar yang diperoleh secara langsung dan dari kertas pekerjaan ulangan ataupun dari hasil ujian lisan. Kedua yaitu ada buku legir. Buku legir merupakan buku kumpulan nilai. Setelah nilai hasil dari ulangan ataupun ulangan umum diolah menjadi nilai akhir, maka langkah selanjutnya yaitu ada memindahkan nilai akhir tersebut ke dalam buku legger. Selanjutnya yaitu ada buku rapor, yaitu adalah sebuah buku yang memuat hasil belajar siswa selama siswa tersebut mengikuti pelajaran di suatu sekolah.
Selanjutnya masuk pada bab 3, yaitu mengenai eh, manajemen kurikulum. Pengertian kurikulum yaitu eh, rumusan dikutip sebagai tersebut bukan hanya definisi kurikulum. Kurikulum merupakan sebuah istilah yang menunjuk pada pengalaman pengalaman dalam sebuah sistem sekolah yang disediakan untuk siswa sebagai peserta didik. Kurikulum merupakan istilah yang diadopsi dari bahasa Latin yaitu curriculae yang berarti jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Menurut Tari Horan tahun 2017 halaman 3, jika pengertian tersebut kita tarik dalam konteks pendidikan, maka kita bisa menganalogikan antara pelari dengan peserta didik yang memiliki kedudukan sebagai subjek. Jika seorang pelari harus menempuh jarak tertentu, maka peserta didik juga harus menempuh proses di mana keduanya sama-sama saling berorientasi. Dalam konsep pertama, kurikulum sebagai suatu substansi. Kurikulum dipandang sebagai suatu rencana kegiatan belajar bagi murid-murid di sekolah atau sebagai suatu perangkat tujuan yang ingin dicapai. Manajemen kurikulum merupakan segenap proses usaha bersama untuk memperlancar pencapaian tujuan pembelajaran dengan titik berat pada usaha, meningkatkan kualitas interaksi, belajar mengajar untuk menjelaskan arti, ruang lingkup, tujuan, dan jenis kegiatan. Manajemen kurikulum lebih jauh, maka tentu saja harus diberi batasan terdahulu apa yang dimaksud dengan kurikulum tersebut. Kurikulum dalam arti luas merupakan semua pengalaman yang diberikan oleh lembaga pendidikan kepada anak didik selama mengikuti pendidikan. Selanjutnya yaitu ada riwayat pergantian kurikulum dari masa ke masa. Untuk mengenal lebih jauh apa kurikulum, perlu kiranya membaca mengetahui perjalanan ataupun riwayat kurikulum, sehingga akan dijelaskan pada mulai penjajahan Belanda hingga sekarang. Pada zaman Belanda, kurikulum macamnya berbeda. Pada waktu itu jenis sekolahnya juga berbeda. Karena ada sekolah khusus untuk bahasa Belanda. Tentunya kurikulum sesuai dengan pendidikan di negaranya. Tentunya itu pada zaman penjajahan bangsa Jepang, tujuan pendidikan pemerintah Jepang yaitu mendirikan kemakmuran bersama Asia Raya. Setiap pagi, pelajar harus mengikuti upacara di sekolah menghadap ke negara Jepang, menghormat bendera Jepang, Hinomaru. Selanjutnya itu mulai pada zaman proklamasi kemerdekaan. Untuk sementara pendidikan masih meneruskan pendidikan zaman Jepang. Tujuan pendidikan dirumuskan dalam Undang-Undang Pendidikan dan pengajaran sebagai berikut, yaitu tujuan pendidikan membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tentunya itu ada kurikulum tahun 1947, sebutannya adalah Rencana Pelajaran merupakan kurikulum yang pertama setelah Indonesia merdeka. Kurikulum ini merupakan peralihan kurikulum zaman Belanda yang bersifat politis mengarah pada kepentingan nasional Indonesia. Ini itu ada kurikulum tahun 1952 dan tahun 1964. Kurikulum tahun 1952 lebih merinci setiap pembelajaran dan disebut sebagai rencana pelajaran terurai. Sampai dengan tahun 1968, kurikulum tidak banyak mengalami perubahan. Pengembangannya berupaya eh, dalam pelaksanaannya kurikulum dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Selanjutnya itu ada kurikulum tahun 1968, kurikulum berbasis materi. Jika dalam bahasa Inggris dikenal dengan subject matter oriented, maksudnya yaitu adalah bahwa ketika perancangan kurikulum menentukan apa yang diajarkan, mereka menyebut materi-materi terpenting yang harus dipelajari oleh siswa. Yaitu ada kurikulum tahun 1975, berbeda dengan kurikulum sebelumnya pada tahun
1972. Dikumpulkan berbagai ahli, yaitu ahli kurikulum, ahli pendidikan, dan ahli ilmu jiwa, para pakar lapangan, yaitu guru, kepala sekolah, dan lain-lain. Dengan demikian, penyusunan kurikulum ini melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Intinya itu ada kurikulum pada tahun 1984, merupakan orientasi pada tujuan, tapi materinya lebih luas. Waktu itu sudah terpikirkan adanya materi muatan lokal. Intinya itu ada tahun 1994. Dalam kurikulum tersebut, muatan lokal sudah merupakan mata pelajaran yang terdiri sendiri, terpisah dari mata pelajaran lain. Selanjutnya itu ada kurikulum tahun 2004. Kurikulum yang keluar dan diberlakukan pada tahun 2004 ini disebut sebagai KBK, itu kurikulum berbasis kompetensi. Yaitu ada kurikulum 2006, yaitu kurikulum yang dikenal sebagai KTSP, yaitu dari kurikulum tingkat satuan pendidikan. Ini tahun 2000, kurikulum tahun 2013 disebut sebagai ke-13 seperti yang tertera dalam Wikipedia. Kurikulum 2013 yang merupakan kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan di Indonesia. Ini itu ada penyusunan kurikulum berorientasi pada tujuan. Biasanya para guru dan fungsional sekolah dan pada jajaran pengelola pendidikan hanya menerima kurikulum yang sudah jadi dan tidak mengerti bagaimana proses lahirnya kurikulum. Dan di Australia hasil belajar bukan tidak hanya tiga ranah seperti pertama aspek kognitif, efektif, psikomotor. Kementerian Pendidikan di Australia merumuskan hasil pendidikan jadi empat, yaitu kognitif, afektif, psikomotorik, dan action. Tiga aspek pertama sama dengan ditentukan oleh di Indonesia, ditambah satu aspek yaitu action, artinya penerapan materi yang diajarkan masyarakat. Selanjutnya, tentang deretan tiga aspek kognitif, afektif, dan psikomotor ini merupakan penulis berpendapat berbeda dalam deretan empat aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Aspek efektif jangan disejajarkan dengan dalam deretan, tetapi dipisahkan dan ditambahkan pada tiga aspek yang lain. Selanjutnya itu ada kedudukan kurikulum dalam pembelajaran. Unsur dasar dalam pembelajaran siswa, jika hanya ada siswa saja yang duduk di kelas, maka tidak akan terjadi proses belajar. Ada siswa dan guru juga belum tentu menjadi pembelajaran. Tetapi jika ada siswa, guru dan materi yang disampaikan, guru barulah ada proses pembelajaran. Itulah yang disebut dengan kurikulum. Jadi kedudukan kurikulum dalam proses pembelajaran merupakan unsur yang sangat penting. Bahkan paling penting dalam pembelajaran. Unsur lain seperti alat pelajaran, peraga, gedung, sekolah, serta unsur pendukung yang lain seperti perpustakaan, laboratorium, dan lain-lain. Berperan sebagai pembantu untuk lancarnya proses pembelajaran agar lebih mudah diterima oleh siswa, sehingga prestasi siswa dapat maksimal. Selanjutnya itu ada pengorganisasian kurikulum. Seluruh materi kurikulum ditata dan diorganisasikan mengikuti tiga cara, yaitu yang pertama kurikulum terpisah. Kurikulum tersebut demikian karena dalam pembelajaran disediakan secara subjek ataupun mata pelajaran yang terpisah-pisah. Yang satu terpisah dari orang lain, sebagai contoh ada mata pelajaran sejarah, geografi, ilmu air biologi, dan ilmu manusia. Selanjutnya yang kedua yaitu ada kurikulum korelasi, yaitu uh, penyatuan dua ataupun tiga mata pelajaran menjadi satu. Selanjutnya yaitu kurikulum terpadu. Menurut Nasution tahun 2009, kata integrated
Berasal dari integer, artinya unit dengan integrasi merupakan perpaduan koordinasi, harmoni, kebulatan, dan keseluruhan. Selanjutnya yaitu ada dua teori pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum yang dijelaskan di atas merupakan model eh, pengembangan kurikulum yang berorientasi pada tujuan secara lengkap tahapan pengembangannya, yaitu yang pertama yaitu ada tahapan pertama desain, yaitu merancang dan membuat rancangan. Selanjutnya itu ada planning, yaitu merencanakan. Selanjutnya itu ada yang ketiga yaitu implementing, yaitu melaksanakan kurikulum dalam bentuk pembelajaran. Yang keempat yaitu evaluating, yaitu mengevaluasi hasil belajar hasil dari pelaksanaan kurikulum. Selanjutnya yaitu ada kurikulum muatan lokal. Pengertian sesuai yang disebutkan yaitu namanya pengertian kurikulum muatan lokal merujuk pada sesuatu yang terdapat da- yang terdapat di lokal ataupun di tempat. Dengan demikian kurikulum muatan lokal adalah sebuah mata pelajaran yang diperoleh dari berada di tempat di mana peserta didik ditinggal ataupun tidak terlalu jauh pada tempat mereka. Kurikulum muatan lokal merupakan hasil penelitian selama 8 tahun yang dilakukan oleh Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sarana Pendidikan. Fungsi dari kurikulum muatan lokal yaitu adalah mengelola lingkungan alam secara bertanggung jawab, menumbuhkan dan mengembangkan sikap senam kerja, bergaul, memelihara, dan meningkatkan cita rasa keindahan, kebersihan, kesehatan, serta ketertiban dalam upaya meningkatkan mutu kehidupan sebagai pribadi, anggota masyarakat, dan warga negara Indonesia yang bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu pada bab 4 mengenai manajemen pendidik dan tenaga pendidikan. Pertama yaitu ada pengertian manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Istilah manajemen pendidik dan tenaga kependidikan dalam beberapa referensi mengutamakan istilah yang beragam. Di antaranya menggunakan istilah manajemen sumber daya manusia, pendidikan, manajemen kepegawaian, manajemen personalia, dan manajemen personil. Menurut Arikunto dan Yuliana, manajemen personil merupakan sebuah penataan yang bersangkut paut pada masalah memperoleh dan menggunakan tenaga kerja untuk tidak dan di sekolah dengan efisien demi tercapainya tujuan sekolah yang ditentukan sebelumnya. Menurut Mulyono tahun 2008 mengartikan manajemen kepegawaian merupakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan, pengadaan, pengembangan, pemberian kompetensi, pengintegrasi dan memelihara tenaga kerja dengan maksud untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya yaitu ada ruang lingkup manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Ikut uraian lebih lanjut mengenai cakupan manajemen tenaga kependidikan. Menurut Mulyasa tahun 2017. Pertama yaitu ada perencanaan pegawai, pengadaan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai, promosi dan mutasi, pemberhentian pegawai, kompensasi, dan terakhir itu ada penilaian pegawai. Semua semua itu dilakukan dengan baik dan benar agar apa yang diharapkan tercapai, yaitu tersedianya tenaga kependidikan yang diperlukan sesuai dengan kualifikasi dan kemampuan sesuai serta mendapatkan pelaksanaan pekerjaan yang lebih baik dan berkualitas. Jadi itu eh, masuk pada bab 5 yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Pertama yaitu ada
pengertian sarana dan prasarana. Manajemen sarana dan prasarana dapat diartikan sebagai proses pengadaan dan pendaya gunakan komponen yang secara langsung tidak langsung jalannya proses pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Sarana dan prasarana dalam lembaga pendidikan yaitu sebaiknya dikelola dengan baik dengan mengikuti kebutuhan-kebutuhan yang ada di sekolah tersebut. Manajemen sarana dan prasarana dapat diartikan itu sebagai segenap proses pengadaan dan pendayagunaan komponen-komponen secara langsung maupun tidak langsung. Jadinya proses pendidikan tersebut mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Selanjutnya itu ada perencanaan sarana dan prasarana pendidikan. Hasil perencanaannya akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengendalian, eh, bahkan penilaian untuk perbaikan. Selanjutnya, oleh karena itu perencanaan sarana peran dan prasarana harus dilakukan dengan baik dan dengan memperhatikan persyaratan dari perencanaan yang baik adalah kegiatan perencanaan sarana dan prasarana. Menurut Depdiknas tahun 2009 ada beberapa persyaratan yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu perencanaan pengadaan sarana dan prasarana harus dipandang sebagai hasil integral dari usaha peningkatan kualitas belajar mengajar. Dua, perencanaan harus jelas. Ketiga, berdasarkan kesepakatan dan keputusan bersama dari berbagai pihak yang terlibat. Yang terakhir yaitu mengikuti pedoman seperti standar, jenis, kuantitas, dan kualitas sesuai dengan skala prioritas. Selanjutnya yaitu ada pengadaan sarana dan prasarana. Pengadaan merupakan serangkaian kegiatan menyediakan berbagai jenis sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai tujuan pendidikan. Kebutuhan sarana dan prasarana dapat dikaitkan dengan jenis dan spesifikasi, jumlah, waktu, tempat, dan harga, serta sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya itu ada pengaturan sarana dan prasarana. Ada tiga kegiatan yang dilakukan dalam proses pengaturan ini, yaitu yang pertama inventarisasi. Merupakan kegiatan mencatat dan menyusun sarana dan prasarana yang ada secara teratur, tertib, dan lengkap berdasarkan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya yaitu ada penyimpangan. Penyimpangan merupakan kegiatan penyimpanan. Bahkan kegiatan menyimpan sarana dan prasarana pendidikan di suatu tempat agar kualitas dan kuantitasnya terjamin. Jadi yaitu ada pemeliharaan. Pemeliharaan pada proses pendidikan sangat diperlukan sarana dan prasarana pendidikan. Nah, sementara itu, sarana dan prasarana akan mengalami penyusutan kualitas dari waktu ke waktu. Selanjutnya, yaitu ada penggunaan sarana dan prasarana. Penggunaan dapat dikatakan sebagai kegiatan pemanfaatan sarana dan prasarana untuk mendukung proses pendidikan demi mencapainya suatu tujuan pendidikan. Ini itu ada penghapusan sarana dan prasarana. Merupakan kegiatan pembebasan sarana dan prasarana dari pertanggungjawabannya yang berlaku dengan beralasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Secara lebih operasional, penghapusan sarana dan prasarana merupakan kegiatan yang berproses untuk menghilangkan sarana dan prasarana dari daftar inventaris karena sarana dan prasarana sudah dianggap tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Selanjutnya itu ada jenis dan fungsi sarana, prasarana. Sarana prasarana pendidikan diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu yang pertama ditinjau dari habis, tidaknya dipakai, tidak dari habis, tidaknya dipakai. Selanjutnya itu ada bergerak, tidaknya saat digunakan, ditinjau dari bergerak, tidaknya pada saat digunakan. Selanjutnya
Adapun prasarana pendidikan di sekolah bisa diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu yang pertama sarana pendidikan prasarana pendidikan secara langsung digunakan untuk proses belajar mengajar dan prasarana dan yang kedua yaitu prasarana sekolah yang peradaannya tidak digunakan untuk proses belajar secara langsung sangat menunjang seperti ruang kantor, kantin, tanah dan jalan menuju sekolah. Selanjutnya yaitu pentingnya sarana dan prasarana pendidikan. Mengingat pentingnya sarana dan prasarana dalam kegiatan pembelajaran, maka peserta didik dan peserta didik, guru dan sekolah akan terkait secara langsung. Peserta didik akan lebih terbantu dengan dukungan sarana prasarana pembelajaran. Tidak semua peserta didik mempunyai tingkat kecerdasan yang bagus, sehingga penggunaan sarana dan prasarana pembelajaran akan membantu peserta didik khususnya memiliki kelemahan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Bagi guru akan terbantu dengan dukungan fasilitas sarana dan prasarana. Kegiatan pembelajaran akan juga lebih variatif, menarik, dan bermakna, sedangkan sekolah berkewajiban sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terhadap pengelolaan seluruh kegiatan yang diselenggarakan. Selain menyediakan, sekolah juga menjaga dan memelihara sarana prasarana pendidikan yang telah dimiliki. Selanjutnya, pada bab 6, itu ada kepemimpinan kepala sekolah. Pengertian kepemimpinan. Secara terminologi, kepemimpinan adalah kemampuan untuk mengajak orang lain agar mencapai tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, kepemimpinan merupakan upaya untuk mentransformasikan semua potensi yang terpendam menjadi kenyataan. Kepemimpinan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai cara memimpin. Memimpin adalah orang yang memimpin. Pimpinan adalah hasil memimpin dan memimpin adalah mengetuai atau mengepalai, menuntun, menunjukkan jalan, memandu, melatih, dan sebagainya. Selanjutnya itu ada teori kepemimpinan pendidikan. Pertama itu ada kepemimpinan transaksional, didasarkan pada bentuk perdagangan satu sama lain. Selanjutnya itu ada kepemimpinan transformasional, difokuskan pada perubahan, kepemimpinan spiritual, kepemimpinan pembelajaran, kepemimpinan kewirausahaan, yaitu proses menciptakan kewirausahaan dan menginspirasi orang lain untuk mencapai visi dan misi secara tepat. Selanjutnya itu ada peranan kepemimpinan. Peranan kepemimpinan kepala sekolah menurut Green dan Cameron tahun 2008 dan penelitinya terdiri dari 5 peranan yaitu yang pertama katalisator yang mengarahkan, kedua motivator yang visioner, yang ketiga menghubung yang kendali, menghubung yang terkendali, selanjutnya itu pelaksana yang teguh, dan yang terakhir itu ada ahli bijaksana. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan. Menurut Zomroni tahun 2007, model kepemimpinan kepala sekolah dapat mengerti model kepemimpinan strategik, learning center model, dan transformational leadership model. Strategic leadership model yaitu berdasarkan pada berpikir strategik, yaitu proses utama suatu organisasi dapat memberikan arahan strategis yang dapat digunakan untuk mengatasi berbagai persoalan dan menimbulkan berbagai perspektif yang akan mendorong dinamika organisasi. Jadi itu ada Learning Center Leadership Model. Model ini bahwa kepemimpinan kepala sekolah harus dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Ini itu ada kepemimpinan sekolah. Kepala sekolah adalah tenaga fungsional guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah, di mana diselenggarakan proses belajar mengajar ataupun tempat di mana terjadi saling interaksi antara
guru yang memberikan pelajaran, dan murid yang menerima pembelajaran. Menurut Melissa tahun 2007, kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang paling berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Kepala sekolah merupakan penanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga pendidikan lainnya, pendayagunaan, serta pemeliharaan sarana prasarana juga sebagai supervisor pada sekolah yang dipimpinnya. Selanjutnya masuk pada bab 7, yaitu mengenai manajemen humas. Yang pertama yaitu ada manajemen humas dengan sekolah. Hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan sebagian yang tidak terpisahkan dalam manajemen pendidikan sekolah. Karena itu, sebagian integral dari masyarakat sekitar dan sekolah tersebut merupakan miniatur masyarakat. Sekolah dengan masyarakat memiliki hubungan yang erat dalam mencapai tujuan atau pendidikan secara efektif dan efisien. Kesuksesan program sekolah dapat dicapai apabila terdapat kerjasama yang baik antara sekolah sebagai penyelenggara pendidikan dengan masyarakat sebagai subjeknya. Intinya itu ada definisi manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Menurut National School Public Relations Association dalam buku Yosal Iriantara tahun 2013, adalah fungsi manajemen yang terencana dalam sistematis yang membantu memperbaiki program-program layanan organisasi pendidikan, bergantung pada komunikasi dua arah dari publik internal dan publik eksternal. Berdasarkan pengertian di atas, saya sebutkan mengenai manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat, yaitu segenap kegiatan yang terencana dan sistematis dengan melibatkan partisipasi antar sekolah dan masyarakat untuk mencapai efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional sekolah demi tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Ini itu ada pentingnya hubungan masyarakat dengan sekolah. Menurut uh, Suarsimi Arikunto dan Lia Yuliana tahun 2012, pentingnya humas pendidikan yaitu pertama merupakan suatu kegiatan yang sangat dilakukan dalam semua pelaksanaan pekerjaan agar memiliki sarana untuk mengenalkan diri kepada masyarakat luas tentang apa dan sedang apa yang dikerjakan. Humas merupakan alat untuk menyebarkan gagasan kepada orang lain. Humas dapat digunakan sebagai sarana untuk memperoleh bantuan yang diperlukan dari orang lain ataupun badan lain. Humas mendorong usaha seseorang ataupun badan untuk membuka diri agar diberikan masukan dengan kritik dan saran dari orang lain. Humas memenuhi keingintahuan manusia dalam rangka memenuhi naluri untuk selalu berkembang. Intinya yaitu ada tujuan dan pentingnya hubungan sekolah dengan masyarakat. Menurut Sutisna, dalam Yusof Iriantara tahun 2013, tujuan humas adalah satu, mengembangkan pemahaman tentang maksud-maksud dan sasaran di sekolah, menilai program sekolah dengan kata-kata kebutuhan yang terpenuhi. Jadi itu mempersatukan orang tua, murid, dan guru-guru dalam memenuhi kebutuhan anak didik. Jadi itu ada mengembangkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan sekolah dalam era pembangunan. Yaitu membangun dan memelihara kepercayaan terhadap sekolah. Jadi itu memberitahu masyarakat tentang pekerjaan sekolah. Dan yang terakhir yaitu mengarahkan bantuan dan dukungan bagi pemeliharaan dan peningkatan program sekolah. Selanjutnya itu ada tahap dan asas kegiatan humas. Tahap kegiatan hubungan humas, yang pertama yaitu ada tahap persiapan. Merupakan
Humas mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan tugasnya meliputi bahan informasi yang akan disampaikan pada media publik. Intinya itu ada tahap pelaksanaan. Melaksanakan kegiatan yang telah dipersiapkan sebelumnya dan diusahakan dapat dilaksanakan. Intinya itu ada tahap pengecekan tanggapan masyarakat. Humas berusaha mengetahui dengan pasti apakah kegiatan yang dilakukan tersebut mendapat respon positif dari masyarakat. Intinya yaitu ada tahap penilaian dan pengontrolan hasil. Petugas melakukan evaluasi pencapaian maksud dan tujuan kegiatan humas yang baru dilaksanakan. Dan selanjutnya itu ada tahap pemberian saran kepada pemimpin. Berdasarkan kesimpulan dari tahap keempat, petugas humas wajib melaporkan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pemimpinnya. Asas dalam kegiatan humas menurut Ibnu Samsi, nah, yaitu memperhatikan asas-asas sebagai berikut. Pertama itu ada objektif dan resmi. Selanjutnya itu organisasi yang tertib dan berdisiplin. Selanjutnya informasi harus bersifat mendorong, punya keinginan untuk ikut berpartisipasi. Selanjutnya kontinuitas informasi. Dan selanjutnya yang terakhir, respon yang timbul di kalangan masyarakat. Selanjutnya itu ada bentuk-bentuk hubungan sekolah dengan masyarakat. Menurut Harsimi Arikunto dan Lia Yuliana tahun 2012, mengemukakan hubungan sekolah dengan masyarakat memiliki bentuk-bentuk sebagai berikut. Yang pertama, hubungan sekolah dengan orang tua siswa dan warga masyarakat. Selanjutnya itu ada hubungan sekolah dengan alumni. Dari para alumni, sekolah memperoleh masukan tentang kekurangan sekolah yang perlu dibenahi, upaya-upaya perlu dilakukan untuk perbaikan. Juga melalui alumni dapat dihimpun dana bagi peningkatan kesejahteraan guru dan karyawan maupun perbaikan pembangunan sekolah. Selanjutnya yaitu ada ruang lingkup kegiatan humas sekolah. Pertama yaitu ada kegiatan internal. Kegiatan internal merupakan publisitas ke dalam sasarannya tidak lain adalah warga sekolah yang bersangkutan, yakni para guru, tenaga kependidikan, dan seluruh siswa. Selanjutnya yaitu ada kegiatan eksternal. Kegiatan ini selalu berhubungan atau ditujukan kepada publik dan masyarakat luar warga sekolah. Adapun dua kemungkinan yang bisa dilakukan secara langsung, tatap muka dan tidak langsung. Kegiatan eksternal tidak langsung adalah kegiatan hubungan dengan masyarakat melalui perantara media tertentu. Kegiatan tatap muka misalnya rapat bersama dan dengan pengurus BP3 yaitu Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan setempat berkonsultasi dengan tokoh-tokoh masyarakat melayani kunjungan tamu dan sebagainya. Menurut Suharsimi Erkunto dan Lia Yuliana tahun 2012 membentuk hubungan sekolah dengan masyarakat yang pertama yaitu ada secara organisasi melalui BP3. Organisasi ini akan lebih efektif bila sekolah mampu menggerakkan dan memanfaatkan potensi di kalangan orang tua. Tentunya itu ada secara individual. Yang ketiga yaitu ada hubungan sekolah dengan alumni. Dari para alumni sekolah memperoleh masukan tentang kekurangan yang perlu dibenahi. Juga melalui alumni dapat dihimpun dana bagi peningkatan kesejahteraan guru dan karyawan maupun perbaikan bangunan sekolah. Dan yang keempat, terakhir yaitu hubungan dengan instansi lain. Dengan instansi lain yaitu hubungan kerjasama ini juga dapat dibina melalui MGMP, MKS, MGP, K3S, dan K3M. Baiklah,
Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada janggal maupun kesalahan kata vid- dalam kata-kata yang saya sampaikan tadi, saya memohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.